selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik semua. Terima kasih sudah hadir di webinar Edukasi Sinatif di hari ini. Dan tentunya di hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih, khususnya untuk Bapak Ibu semua yang punya putra-putri tingkat SMP maupun SMA gitu kan. Atau pada adik-adik semua nih yang sudah di tingkat SMA yang ingin tembus ke PTN impiannya, kita akan bahas semua tuntas di sini dengan judul webinar pagi ini adalah Strategi Tembus PTN Impian dan Rahasia Lolos PTN yang jarang diketahui banyak orang. Nah, kita bongkar-bongkar dapur nih ibaratnya nih hari ini. Kita kasih tips dan trik yang mungkin jarang diketahui oleh Bapak Ibu semua. Oke, webinar ini dirancang untuk memberikan strategi nih dan tipsnya agar Bapak Ibu semua putra-putrinya bisa tembus PTN melalui berbagai macam jalur seleksi, yaitu ada SNBP, ada SNBT, maupun jalur mandiri. Nah, tapi pastikan lagi sebelum kita mulai, koneksi internet Bapak Ibu semua dalam keadaan stabil. Bapak Ibu semua juga sudah siapkan buku catatannya, udah siapkan juga makanan, minuman, snacknya, sehingga bisa fokus untuk 1 jam ke depan. Dan pastikan lagi untuk di kolom chatnya bisa aktif ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ketika saya bertanya ataupun narasumber bertanya, bisa diketikkan jawaban di sana. Ataupun kalau Bapak Ibu semua ada pertanyaan, bisa diketikkan. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, sebelum saya memulai, saya mau bertanya dulu nih. Bapak Ibu semua yang hadir di webinar kali ini dari daerah mana nih? Boleh silakan diketikkan di kolom chat. Biar saya tahu nih, bisa jadi ada yang tetangganya saya mungkin gitu kan, bisa jadi ada juga tetangga dari narasumber kita gitu kan, ataupun ternyata ada dari pulau yang berbeda dengan saya, seperti itu. Silakan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu semua dari daerah mana. Oke. Oke, Ibu Tatinis dari Tangerang. Halo, Ibu Hani dari Tangerang. Halo juga Tangerang. Woi, saya agak di Tangerang nih. Warga Cibubur. Oh, ada Jakarta Timur, ada Tangerang, ada Jakarta. Luar biasa ya. Masih banyak Jabodetabeknya nih. Jakarta, Jakarta. Oke, apakah ada yang dari luar daerah Jabodetabek? Boleh dilanjutkan ya, diketikkan di mana asal Bapak Ibu semua. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, kayak gitu kan, tapi tidak pakai telur ya. Oke, jadi kita kedatangan narasumber, yaitu kita sambut dengan aplaus yang meriah. Beliau adalah Bapak Muhammad Ridwan SPD selaku Kepala Unit Platinum SMA 03. Halo Pak Ridwan, apa Halo Kak kabar? Hafiz, Alhamdulillah sehat. Luar Assalamualaikum biasa Bapak ya. Ibu semuanya. Oke, beliau ini sudah sangat berpengalaman sekali membantu siswa-siswi di Sinoatif untuk meraih PTN impiannya, baik lewat jalur SNBP maupun jalur UTBK. Nah, jadi Bapak Ibu semua pastikan nih, siap dengan pertanyaannya maupun siap untuk ditanya. Oke, nah sebelum yang berat-berat nih, saya mau nanya dulu nih, Pak Ridwan kesibukannya sehari-harinya ngapain nih Pak Ridwan nih, gitu kan? Selain tadi Oke, meloloskan siswa-siswa ke PTN impiannya. oke, pasti kesibukan sehari-harinya yakni saya selaku Kepala Unit dari SMA 03 ya, Pak Hafiz ya. Mm-mm. Saya yang bertanggung jawab terkait proses pembelajaran siswa-siswi kelas 12 di Sinoatif ini, Pak. Seperti itu. Oke, jadi emang sudah sangat spesial banget ya buat anak-anak yang mau persiapan baik jalur SNBP maupun SNBT maupun mandirinya. Emang ini dengan datangan tamu yang sangat spesial di hari ini. Oke, Ya, nah betul sekali. sebelum nih kita mulai topik-topiknya nih, biasanya kalau kita mau masuk PTN pasti ada alasan-alasannya, ada motivasinya nih. Ya, betul Kira-kira nih sekali. dari hasil pengalaman Pak Ridwan gitu kan, dari Kak Ridwan nih, apa sih alasan utama siswa-siswi atau orang tua memilih PTN seperti itu? Boleh Oke. mungkin di-sharingkan, Kak? Oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Sebelum saya sharingkan ya, berdasarkan beberapa sumber yang pernah saya tanyakan, baik dari siswa maupun orang tua, mungkin dari Bapak Ibu sendiri nih, alasannya kenapa sih ingin putra-putrinya, atau mungkin ada di sini ada adik-adik juga yang kelas 12 atau bahkan masih kelas 10, 11, keinginan masuk ke PTN itu alasannya kenapa? Boleh ketika di chat Zoom. Oke, buat nih Bapak Ibu nih sebelum Kak Ridwan sharing nih alasan-alasan
apa sih notif gitu kan kenapa mau masuk PTN, boleh Bapak Ibu juga boleh diketikkan di chatnya kenapa memilih mau masuk PTN gitu kan. Kalau mungkin kampus ada banyak pilihan ya, bisa ke luar negeri, bisa ke swasta tanpa Betul. milih PTN. Boleh diketikkan nih Bapak Ibu semua kenapa alasannya Bapak Ibu semua mendukung anaknya untuk masuk ke PTN ataupun adik-adik semua kenapa alasannya mau masuk ke PTN. Boleh silakan sambil diketikkan. Oke. Wah, ada yang saya Japri katanya karena lebih murah Kak biayanya katanya. Iya, mungkin salah satu ya Kak Oke. Hafiz ya. Oke, sambil ditunggu juga nih Bapak Ibu semua silakan diketikkan di chat alasannya lebih menjamin Kak untuk kerjanya katanya. Wow, jadi lulusan Wah, PTN tuh katanya lebih menjamin. Apalagi bisa lulusan PTN jadi favorit. betul. Apalagi kayak lulusan UI, ITB, Kak Hafiz ya, seperti Iya. itu kan. Oke, boleh sambil tunggu ya. Ada Ada kebanggaan dan kebanggaan. peluang kerja luar biasa. Wah, Bangga loh, bangga masuk PTN gitu ya. betul. Ada ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, boleh. Sepertinya malu-malu nih Bapak Malu-malu Hafiz. Kak Ridwan. Kita sambil Betul. sharing-sharing. Boleh. Oke, baik. Oke. Kalau seperti itu, saya izin share screen ya Kak Hafiz ya. Oke, Seperti itu, dan silakan. Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya pastinya kan ada alasan ya Bapak Ibu ya untuk kenapa sih bisa tembus ke PTN gitu kan. Seperti saya dulu juga kan masuk PTN juga Alhamdulillah gitu kan. Nah, salah satu alasannya pas kalau dari saya pribadi sih ada ya betul tadi ada yang biayanya murah ya kan. Lalu juga peluang kerjanya juga cukup bagus seperti itu. Nah, ini ada beberapa alasan yang saya kumpulkan dari beberapa siswa dan orang tua dari baik dari alasan akademik, alasan keuangan ataupun alasan karir yang semua disebutkan oleh Bapak Ibu tadi itu betul sekali di situ. Nah, kalau akademik pastinya kan lebih terpercaya ya Kak Hafiz ya, Betul. lulusan PTN seperti itu dan pastinya keuangan biayanya biasanya relatif lebih murah dibandingkan dengan PTS dan di PTN itu banyak sekali beasiswa-beasiswa Hmm. seperti itu dan alasan karir betul sekali biasanya lulusan PTN khususnya PTN ternama itu prospek karirnya lebih bagus dan lebih dipercaya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke, jadi itu Kafis alasannya. Kalau Kafis sendiri kan Kafis ini lulusan UI nih. Iya, Kak. Ada alasan apa Kak dulu pas mau masuk UI Kak? Dulu karena kampus negeri paling dekat, Kak. Itu Oh, kampus negeri paling dekat. betul sekali. Ma- Oke, sama mungkin biaya juga sih, faktor biaya juga. Sama kayak bangga aja, Kak. Kayak kalau eh, masuk pakai jaket kuning gitu, lucu gitu. Nah, eh, jadi sekarang nih Bapak Ibu semua sama adik-adik nih yang sudah hadir di sini, jangan sampai alasan masuk PTN karena cuma ikut-ikutan aja ya. Jadi udah betul, teman-teman atau ibu semua udah menentukan alasan yang pasti karena kalau kita udah punya alasan yang kuat, pasti nanti kita juga punya jalan untuk ke sananya. Kalau cuma ikut-ikutan biasanya banyak yang kepleset biasanya. betul sekali. Oke, nah sekarang tadi kan udah jelasin nih alasan-alasan. Semoga anakku bisa masuk UI kayak habis. Amin Bu Inte. Mari saya Amin, aminkan. amin, Semoga bisa masuk UI juga nih putra atau amin. putrinya kayak gitu. Nah, jadi kan udah tahu nih alasan sekarang Kak. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih, ada jalur-jalur apa aja sih buat masuk ke PTN? Pasti kan banyak jalurnya ya buat masuk ke Betul PTN. sekali. Mungkin dijelasin Kak Ridwan. Oke, baik. Nah, untuk jalur masuk PTN secara garis besar tuh ada tiga nih Kak Hafiz ya. Mm-mm, mm-mm, Seperti itu pertama berdasarkan jalur prestasi yang dilihat dari nilai rapot dan dikenal dengan istilah namanya SNBP. Mungkin beberapa Bapak Ibu belum tahu ya SNBP itu apa. Nah, mungkin ketika zaman Bapak Ibu saat SMA dulu itu namanya PMDK mm-mm. gitu. Zaman juga PMDK dulu namanya. Betul kan? Nah, lalu secara selain SNBP ada yang tes ya, ya Bapak Ibu ya, yakni SNBT melalui tes UTBK. Nah, mungkin kalau eranya Bapak Ibu gitu kan masih namanya UMPTN Mm-mm. ataupun SPMB seperti itu. Dan yang terakhir adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini ya seperti kita ketahui tergantung dari universitas ya, Kak Hafiz ya, seperti itu. Nah, di sini ada kuotanya sudah dibagi-bagi antara PTN BLU, PTN BH untuk masing-masing jalur seperti itu. Mm. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya juga nih, apa sih Iya, PTN apa BH, tuh? Mm-mm. PTN BLU ataupun PTN Satker. Nah, di sini
jenis PTN itu secara garis besar ada tiga. Nah, PTN BH adalah tipe PTN yang grade-nya bisa dibilang grade tinggi. Seperti itu. Hmm. Nah, karena PTN BH ini bisa menjalin kerjasama. Nah, ke luar negeri ataupun ke lintas universitas dengan lebih leluasa seperti itu. Ini beberapa contohnya dan masih banyak lagi kalau disebutkan semuanya nggak cukup Kak Hafiz untuk satu slide ini seperti Betul, itu. betul, betul, betul. Nah, hanya beberapa contohnya saja. Oke Nah, nih, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya mau survei lagi nih dari peserta semua. Kira-kira mau masuk universitas mana nih untuk putra-putrinya atau adik-adik semua? Kira-kira mau masuk kampus mana nih PTN impiannya? Biar kita juga sama-sama tahu dan saling mendoakan nih. Siapa tahu satu alma mater sama saya, satu alma mater mungkin sama Kak Ridwan nanti. Seperti itu kita doakan juga betul. biar bisa Amin, amin. masuk ke PTN yang sesuai. Kak. Boleh diketikkan. Mau masuk IPB. Amin kita bilang Oh, nih Kak mau masuk amin. ITB nih katanya nih. IPB ya. Luar biasa. Gak Oh, pilih Evan ITB. ke ITB. Oke, good. Oke, mau masuk mana lagi nih? Silakan, boleh diketikkan mau masuk ITB atau UI. Wah, masih galau Oh, nih. Udayana Bali. Wah, luar ah, biasa. Jadi banyak banget nih ITB ya. variasi-variasinya. Oh, ada yang ke Iya. Undip juga Kak sepertinya tuh. Jadi Ah, harus sudah tahu nih dari sekarang gitu, terutama yang kelas 12 kalau nggak UI atau masih galau, UGM. ada kata Amin, anak boleh amin, lah amin. belakangnya. Udah, Amin, amin Ibu amin, Indri. amin, amin. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan udah jelasin jenis-jenisnya boleh diperinci lagi mungkin Kak, kayak masing-masing ini seperti apa sih gitu ya tes masuknya ataupun Baik. jalurnya seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih saya jelaskan satu persatu ya, Kak Hafiz ya. Di Mm-mm. sini pertama adalah SNBP. Nah, ini pada intinya kalau SNBP ini adalah diperuntukkan untuk siswa ataupun siswi yang saat ini di kelas 12. Jadi kalau yang sudah lulus atau gap year, mohon maaf nih belum bisa melalui jalur ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi khusus siswa yang saat ini kelas 12. Dan ini berdasarkan nilai rapot atau eligible ya, Kak Hafiz ya. Nah, Mm-mm. masing-masing sekolah itu punya jatah eligible tersendiri. Kalau yang akreditasinya A itu 40%, B 25%, yang C itu 5%. Seperti itu. Nah, bisa dilanjut ya Kak Hafiz ya, Ya, seperti itu. silakan Kak. Nah, ini persyaratan SNBP pastinya putra-putri Bapak Ibu itu harus lolos di eligible-nya, yakni harus apabila akreditasi A adalah 40%. Ini contohnya gimana? Misalkan di sekolah tersebut ada 100 siswa, berarti harus peringkat 40 besar. Seperti itu. Mm. Nah, kecuali di sekolah Bapak Ibu menggunakan metode e-rapot itu ada tambahan eligible 5%, jadi bisa Mm. 45%. Seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Hafiz ya, ini syarat untuk daftar eh, pastinya adalah pemeringkatan ya dari rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, lalu juga sekolah juga harus wajib eh, upload siswa-siswanya di PDSS. Nah, ini paling lambat perlu diingatkan ke sekolah-sekolah 31 Januari itu sudah paling lambat untuk upload data siswa yang eligible ke PDSS. Oke, Seperti oke. itu. Jadi Lalu bisa siswa diingatin juga ya ke sekolahnya ya Bapak Ibu semua atau adik-adik nih, udah didaftarin belum saya nih Kak gitu mereka eligible betul. gitu kan. Dan adik-adik atau Bapak Ibu juga bisa cek langsung di websitenya Panitia SNBP sekolah mana saja yang sudah selesai melakukan upload. Kalau yang belum selesai silakan diuber-uber aja. Khawatirnya kalau di akhir-akhir itu biasanya suka server down. Hmm. Seperti itu. Jadi jangan sampai udah nilai bagus, sayang sekali ya kalau tidak bisa mencoba seperti itu. Nah, untuk adik-adik itu bisa mulai melakukan bikin akun di websitenya itu mulai besok Senin Kak Hafiz. Oh, Jadi lusa nih ya. betul mulai besok Senin sudah bisa mulai bikin akun, mulai mencicil. Jangan sampai ketika sudah mepet-mepet juga baru daftar. Nah, kalau mulai milih Oke. jurusan sih mulai nanti tanggal 4 Februari. Oke, jadi Seperti dipastikan nih itu. Bapak Ibu semua adik-adik, lusa nanti Senin 13 Januari pastikan sudah bisa mendaftarkan akun SNBP-nya nih bagi Bapak Ibu semua yang mau masuk lewat SNBP putra-putrinya. Jadi biar tidak terlewat gitu. Mungkin kalau
di ending-ending takutnya terlewat ya, mumpung masih awal, dicoba dulu di Betul. awal-awal seperti itu. Jadi dicoba pendaftaran akunnya jangan sampai terlewat tanggal 13 Januari 2025. Oke, Oke, Kak. baik. Nah, ini persyaratannya pastinya eh, peserta didik harus memiliki NASN ya, lalu juga memiliki prestasi akademik dan ada persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN Mm-mm. seperti itu. Nah, ini beberapa jenis portofolio yang harus dicantumkan di beberapa jurusan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh di screenshot apabila ingin masuk ke jurusan olahraga ataupun aneka seni yang seperti ada di layar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini putra-putri Bapak Ibu bisa pilih dua program studi. Maksimal milih dua program studi di mana salah satu program studi yang dipilih yakni PTN-nya berada di provinsi Bapak Ibu sekalian. Seperti Oke, itu. jadi tadi tuh Bapak Ibu yang tadi pilihan masih ada dua tuh. Misalnya mau masuk UI atau UGM, pastikan salah satunya itu ada di domisili Bapak Ibu semua ya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai Betul. semuanya di luar domisili. Jadi pastikan salah satunya yang masuk SNBP itu ada di domisili Bapak Ibu provinsinya sama seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini perlu dicatat nih Bapak Ibu untuk tanggal-tanggal pentingnya SNBP. Nah, jadi tadi kan eh, pihak sekolahan wajib melakukan pengisian PDSS di maksimal tanggal 31 Januari. Lalu, putra-putri Bapak Ibu bisa melakukan registrasi akun maksimal 18 Februari. Walaupun masih lama ya, tapi saran kami itu bisa dari awal-awal ini bisa mulai registrasi akun. Jadi ya tadi untuk menanggulangi takutnya kalau di akhir-akhir server down. Lalu eh, pelaksanaan pendaftaran atau pemilihan jurusan nih dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 18. Ini masih ada sekitar 3 mingguan ya 3 Kak minggu Hafiz ya, ya. betul. Nah, ini putra-putri Bapak Ibu apakah sudah menentukan pilihan jurusan nih? Nah, Eh, Bisa dilihat kan dari rata-rata nilai rapot ya dari semester 1 sampai semester 5. Kira-kira sudah mengetahui atau belum nih Bapak Ibu rata-rata nilai rapotnya seperti itu? nah, kemarin nih mungkin Bapak Ibu semua nih yang mau masuk jalur SNBP Putra-Putri udah tahu belum rata-rata nilai rapotnya berapa gitu dan apakah sudah sesuai nih belum nih sama jurusan yang mau diambil. Oke, boleh ketikkan di kolom chat nih. Apakah yang sudah mengetahui berapa rata-rata nilai rapot semester 1 semester 5 putra-putrinya yang kelas 12? Boleh diketikkan. Sudah, tapi masih kelas 10. Oh, masih kelas 10. Nggak Oh, apa-apa. masih ada berarti waktunya Oh, kelas masih 11, panjang, kelas kelas 11 masih 11. ada persiapan buat tahun depan nih. Ini harus catat juga nih tips Betul. dan triknya nanti. Betul sekali. Oke. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu nilai rapot putra-putrinya atau adik-adik udah tahu? Oke, masih malu-malu, Kak. Masih malu-malu ya. Mm-mm. Oke, baik. Nggak apa-apa kalau masih malu-malu mungkin nggak tahu kali ya Kak ya cara ngitungnya gitu kan. Nah, Kalau nggak tahu, nah Bapak Ibu kan terhubung nih di WA Group ya Kak Hafiz ya. Nah, ya, bisa hubungi Kak Hafiz melalui admin WA Group ataupun melalui Kakak Education Consultant yang biasa hubungi Bapak Ibu ataupun melalui kakak Kakak spek ya. Customer Care atau spek yang biasa menghubungi. Nanti bisa kirimkan saja nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5. Nanti akan kami coba bantukan hitung dan kita coba bantu arahkan. Rekomendasikan nanti ya. Kita rekomendasikan kira-kira cocoknya itu peluang besarnya akan masuk ke univ mana dan jurusan apa. Oke, luar biasa banget nih. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau dihitungkan, ini tadi Ibu Indri Fani bilang di atas 85. Apakah 8 ini kira-kira kalau masuk UI atau tadi UGM tadi jurusan apa nih yang kira-kira tepat nih gitu maksudnya. Baik, Seperti itu. Jadi bisa kita bantu hitungkan, bisa diketikkan nanti dikirimkan nanti lewat Japri ke saya ataupun nanti juga ke kakak-kakak education consultant atau kakak spek yang menghubungi Bapak Ibu semua agar nanti kita bantu konsultasikan kira-kira jurusan betul, yang tepat apa seperti betul. itu luar Nanti kita biasa. sama-sama buka Kak Hafiz Mm-mm. dari beberapa universitas, jadi bisa cocok yang mana sih gitu kan? Iya, Nanti betul. bisa Nah, pilih. jadi biar dapat gambaran Betul. takutnya misalkan oh nilai sekian ternyata yang diharapkan ya terlalu tinggi. Jadi kita bisa cari pilihan Betul. lainnya ataupun Ah, kebalikannya misalnya oh nilai kita udah cukup tinggi nih. Kita pilihnya yang kok yang biasa-biasa aja. Mungkin kita bisa coba ke yang betul. lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, Betul. mungkin Bapak Ibu semua nih sebelum lanjut ke berikutnya saya mau tanya yang Mbak Putra atau putrinya mau masuk lewat
SNBP, prestasi boleh diketikkan saya diketikkan di chatnya. Biar kita doakan nih, mudah-mudahan bener saya. Wah, Kak Dewi rasa Dewi mau saya tuh masuk SNBP. Amin, kita doakan nih Dewi Amin, bisa masuk amin, SNBP. amin. Yang lainnya ada lagi. Oh, tadi Wow, nulis Gabriel, Lili. Wah, banyak sekali nih. Mudah kita doakan nih yang ketik amin, saya amin. bisa masuk jalur SNBP. Wah, banyak banget, Kak. Emang ini ada jalur Amin, amin. perdana nih. Eh, Iya. kita doakan semoga di tanggal 18 Maret ya Kak Hafiz ya. Mm-mm. Ketika buka pengumuman itu bisa selamat Anda lolos gitu kan. Iya, betul Amin, seperti sekali. itu. Nah, dan yang perlu diingat Bapak Ibu terkait pendaftaran ini dibuka dan ditutupnya itu jam 15. Hmm. Jadi bukan jam 00. Ya, jangan sampai kelewatan Nah, ya. Nanti baru daftarnya jam 16.00 udah lewat, bahkan 15.01 udah betul, ditutup ya. Oke, betul. penting banget. Daftarnya lebih baik ya jauh-jauh Di hari awal-awal ya, seperti Kak ya. itu di awal-awal. Jadi biar tidak terlewatkan seperti itu kan sayang sekali ya Kak Hafiz ya. Oke, Itu. Baik, saya lanjut ya Kak Hafiz ya. oke, Nah, boleh. ini kalau tadi kan secara tabel ya. Nah, ini sih sebenarnya sama dengan tadi, tapi ini tahap-tahapannya. Nah, di sini Mm-mm. yang warna hijau ini yang melakukan adalah pihak Pihak sekolah. sekolahan. Mm-mm. Nah, jadi kalau yang warna hijau pihak sekolahan tidak melakukan, yang tahap biru itu tidak bisa dilakukan. Mm-mm. Karena untuk jalur SNBP ini sekolahan wajib melengkapi data-datanya di PDSS. Makanya Bapak Ibu dorong pihak sekolahan untuk bisa segera melengkapi. Kalau pengen tahu nih itu juga boleh konsultasikan juga sekolah saya udah selesai belum sih melakukan pengisian PDSS-nya. Kalau Bapak Ibu belum mengetahui caranya, nanti bisa kita cekkan. Misalnya sekolah SMA berapa gitu kan bisa dicekkan apakah sudah selesai dalam proses pengisian PDSS seperti itu. Oke, baik Kak Hafiz. Tadi untuk SNBP sudah nih Kak Hafiz. Mungkin dari Bapak Ibu ada Yang mau yang ingin ditanyakan nih, ditanyakan boleh seperti diketikkan itu. di kolom chat nih untuk jalur SNBP. Kira-kira apalagi yang kok saya masih bingung ya SNBP itu apa sih syaratnya, gimana caranya gitu kan? Ini boleh ditanyakan, diketikkan di kolom chat ya, Bapak Ibu semua. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan nih dari Bapak Ibu semua, kita bisa lanjut ke penjelasan kedua mungkin tentang tadi kan Oh, SNBP udah prestasi nih, ini udah tahu udah oh, gambaran betul, seperti ini, pendaftaran seperti ini, syaratnya seperti ini. Nah, selanjutnya kan betul. yang kedua tadi ada seleksi nasional SNBT, berdasarkan tes ya. Nah, mungkin bisa betul. dijelaskan lebih lanjut untuk Kak Ridwan Oke, sambil baik. menunggu Nah, pertanyaan dari Bapak Ibu semua. baik sambil nunggu pertanyaan ya Kak Hafiz ya. Hmm, Nah, walaupun nih putra-putri Bapak Ibu lolos eligible, nah kan daftar melalui SNBP. Nah, saran dari kami sih tetap persiapkan SNBT karena takutnya itu belum rezeki, gitu kan. Nah, hmm, nanti bisa melalui daftar melalui jalur SNBT. Nah, SNBP. jalur SNBT seperti apa? Nah, ini untuk jalur SNBT ini tidak hanya yang lulus tahun ini atau kelas 12 tahun ini, tetapi lulusan tahun lalu, tahun 2024, lalu juga lulusan tahun 2023. Berarti Dan tiga ini tahun juga ya. berlaku untuk yang lulusan paket C, tetapi kalau untuk paket C dengan ada persyaratan umur juga. Jadi maksimal umur 25 tahun dalam proses pendaftaran. Nah, selanjutnya kalau tadi SNBP gratis ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini untuk SNBT itu ada biayanya namun disubsidi dari pemerintah. Nah, selanjutnya eh, ini persyaratan eh, peserta wajib sudah mendaftar dan sudah meregistrasi akun itu maksimal tanggal 27 Maret. Eh, jadi Oke. tadi kan pengumuman tanggal 18 Maret ya Bapak Ibu ya. Nah, Mm-mm. ya saya doakan sih mudah-mudahan bisa lolos nih untuk jalur SNBP-nya. Tetapi kalau belum lolos atau belum rezeki, secepatnya langsung melakukan pendaftaran untuk proses SNBT. Karena jedahnya itu hanya 9 hari Wah, dari pengumuman eh, ya. pengumuman SNBP-nya. Seperti itu. Dan persyaratan selanjutnya adalah WNI ya Bapak Ibu. Dan sama ada portofolio juga di beberapa jurusan yang wajib dilengkapi. Dan bagi ada peserta tunanetra itu bisa mengunggah juga surat pernyataan bahwa disabilitas tunanetra. Dan mungkin di sini ada yang lulusan luar negeri nih Kak Hafiz. Nah, ini mesti melakukan penyetaraan dulu untuk ijazahnya. Jadi sesuaikan ijazah di sini ya. Betul, seperti Oke. itu.
Nah, fotonya juga wajib berwarna, jangan jangan foto alay yang di-upload. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ke Hafiz ya. Ya. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu terkait pemilihan program studi. Ini perbandingan antara tahun lalu sama tahun ini. Nah, ini ada beberapa perubahan. Eh, di sini kalau untuk pemilihan satu atau program studi itu tidak ada perubahan. Nah, ada perubahan di pemilihan tiga program studi dan di empat program studi. Perbedaannya di sini, kalau di tahun lalu tiga program studi itu kombinasinya kan dua akademik satu vokasi sama satu akademik dua vokasi saja. Nah, di 2025 ada satu poin penambahan. Apabila ingin vokasi tiga-tiga juga boleh. Nah, kalau tahun lalu kan harus ada yang akademik. Betul, betul. Salah satu Nah, akademik ya. betul. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu akademik dan vokasi? Oke, ada yang Bapak Ibu udah tahu belum nih bedanya apa sih program akademik sama program vokasi atau wah masih bingung. Mungkin masih bingung Kak. Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, baik. Nah, untuk yang program akademik ini adalah yang program full sarjana, gitu kan? Nah, jadi S1, eh, kalau program vokasi ini adalah program diploma. Nah, bedanya ini D3 ataupun D4. Bedanya apa? Walaupun D4 ini secara gelar tetap dapat sarjana terapan, tetapi apabila putra-putri Bapak Ibu ingin melanjutkan ke studinya S2, apabila mengambil program D4 harus disetarakan terlebih dahulu ke program S1 di situ. Nah, namun untuk mencari kerja biasanya untuk program vokasi ini peluangnya lebih banyak ya Kak Habis ya. Karena berdasarkan data statistik BPS, tingkat pengangguran untuk lulusan diploma itu lebih kecil jika dibandingkan dengan lulusan Sarjana ya. sarjana. Seperti itu. Nah, lalu di pemilihan 4 program studi ini juga bisa kombinasi dua akademik dan dua vokasi, di mana salah satunya itu bisa program diploma 3. Lalu penambahan di tahun ini akademiknya boleh satu. Kalau tahun lalu kan wajib akademiknya dua. Kalau tahun ini bisa akademiknya satu, di mana salah satunya wajib diploma 3. Iya, Seperti itu. oke, oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan Ini Bapak Ibu Kak, sekalian? ada yang nanya nih dari dari Rizal Zuhaili. Kalau ikut SNBP, apakah boleh kita juga daftar SNBT? Nah, gimana tuh Kak? Oh, oke. Kalau ikut SNBP, apakah BP, boleh daftar daftar SNBT? SNBT juga. Nah, kalau udah daftar SNBP, tunggu dulu sampai pengumuman. Hmm. Nah, sampai pengumuman sampai dengan tanggal 18. Dan apabila lolos SNBP, itu peserta tidak bisa mendaftar lagi di SNBT. Makanya SNBP ini cari jurusan yang memang benar-benar kita inginkan. Contoh kita bercita-cita ingin masuk kedokteran UI ya Kak Hafiz ya. Nah, tetapi mungkin secara kalkulasi nilainya kurang gitu kan. Nah, Hmm. mungkin ngambil kedokteran tapi di universitas lain seperti itu. Nah, ternyata dapet. Nah, padahal pengen banget ke UI. Itu sayang sekali tidak bisa mendaftarkan SNBT gitu. Kecuali oke lah nggak apa-apa. Yang penting masuk ke jurusan kedokteran nggak harus UI nggak apa-apa. Ya itu is oke nggak apa-apa. Lagi-lagi masing-masing orang punya strateginya masing-masing Oke, oke, seperti oke. itu. Ah, Nah, kalau pendaftarannya sendiri Kak, misalnya saya lagi sambil nunggu pengumuman, boleh nggak hmm, sambil nunggu tuh daftar akun SNBT-nya dulu gitu maksudnya? ah, akunnya sama, jadi cukup Oke, sekali sama. daftar. Oke, jadi sekali daftar tuh bisa Ah, buat SNBP maupun SNBT. Tapi nanti untuk betul, pendaftarannya lebih baik menunggu hasil pengumuman SNBP kayak. betul. Oke, oke, oke. Jadi sebaiknya pendaftaran SNBT ya tadi pengumuman SNBP tanggal 18 bisa dimulai tanggal 19 mulai daftar Mm. gitu Ya, harus atau benar-benar dipantengin nih, jangan sampai terlewat nih pengumumannya ya. betul betul atau 15.00 udah pengumuman jam 16 langsung daftar juga bisa sih sebenarnya. Oke, Seperti oke. itu. Ada lagi Bapak Ibu jika ingin ditanyakan, Oke, mungkin sambil nunggu boleh lanjut dulu lanjut Kak. ya. Oke, Karena baik. kayaknya Nah, padat sekali nih. betul banyak sekali. Ini sebenarnya 1 jam itu kurang, Hafiz ya. Namun
ini saya coba jelaskan di 1 jam. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tanyakan bisa ditanya lebih lanjut seperti itu. Hmm. Nah, ini tanggal penting ya Bapak Ibu ya terkait UTBK. Jadi pendaftaran itu ditutup tanggal 27 Maret di situ. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan menunggu tanggal 27 baru mendaftar. Bagi yang adik-adik menunggu pengumuman SNBP, mungkin bisa tanggal 19 20-nya bisa langsung daftar. Jadi masih ada waktu 1 minggu apabila ada jaringan down seperti itu. Nah, dan sama untuk waktunya buka dan tutupnya itu sama-sama di jam 15.00. Jadi untuk PTN ini dasar perhitungannya bukan jam kosong kosong. Perlu diingat itu ya Bapak Ibu ya. Waktu buka dan tutupnya ada di jam 15.00. Jadi Jadi tanggal jangan sampai 18 itu bukanya terlewatkan. jam 15, tutupnya tanggal 27 jam 15 itu kayak. Betul sekali. Nah, memang sih kemarin pembayaran bisa tanggal 28. Tapi kan Hmm. alangkah baiknya Lebih itu awal ya. lebih awal. Nah, Oke, oke. untuk tahun ini itu pelaksanaan UTBK hanya 1 gelombang. Hmm. Hmm. Kalau tahun lalu kan masih ada 2 gelombang ya, Betul, betul. Mas ya. Jadi bisa pilih nih yang pakai nilai UTBK yang mana. Kalau tahun ini hanya ada 1 gelombang, jadi benar-benar perlu Dimaksimalkan ya. dipersiapkan untuk persiapan UTBK ini karena nggak ada kesempatan kedua seperti itu. Nah, lalu pengumuman UTBK-nya atau SNBT-nya itu ada di 28 Mei 2025. Nah, ini ada masa unduh untuk sertifikat UTBK. Oke. Nah, ini untuk ini sama seperti tadi ini jalur-jalurnya. Nah, perbedaannya dengan yang SNBP tadi, apabila kalau SNBP kan sekolahan wajib eh, apa registrasi Yes, ya. akun, lalu isi PDSS ya, Kak Hafiz ya. Mm-mm. Nah, kalau ini apabila sekolah adik-adik tidak registrasi, itu bisa daftar gitu karena tidak mengambil data nilai dari sekolahan. Hmm. Hmm. Seperti itu. Nah, ini untuk tanggal-tanggalnya tadi sudah ada ya, Bapak dan Ibu. Dan yang saya tekankan lagi, untuk kegiatan diakhiri dan dibuka itu di jam 15.00. Gitu. Oke. Nah, ini Kak Hafiz, keketat SNBP di tahun lalu ya Kak Hafiz ya. Nah, ini berdasarkan data resmi di website panitia, yakni tahun lalu itu yang daftar 785.000. Oh, banyak ya. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana yang diterima itu 231.000 sekian orang. Wah, Kalau dikalkulasi itu kayak nggak ada 30% atau sekitar berarti tiga lima puluh ratus persen ribu yang saja. itu nggak lolos 500 ribunya kayak. Betul, 500.000 itu tidak lolos sama sekali di SNBT-nya. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan nih Bapak Ibu untuk masuk apa persiapkan tes SNBT-nya seperti itu. Nah, di sini juga ada statistik nilainya. Ini nilai maksimum yang kemarin didapatkan oleh peserta. Hmm. Nah, wow, ini kuantitatif ini 1.000. Padahal ini Maksimalnya 1.000 ya. Berarti benar maksimalnya semua ya. betul betul semua itu luar biasa seperti itu. Nah, selanjutnya nih ini mungkin adik-adik atau Bapak Ibu ada yang belum mengetahui nih Apa aja tuh komponen-komponennya, ujiannya? subtesnya ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2025 ini, untuk subtesnya masih sama seperti tahun lalu, ada 7 subtes yang membedakan jumlah soal tahun ini lebih banyak, di mana ada penambahan 5 soal di bagian literasi bahasa Indonesia. Tadinya bahasa Indonesia itu ada 25 soal, tahun ini ada Di 30 30 soal. soal. Wah. Jadi lebih banyak ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini manfaat lain nih untuk UTS UDBK nih. Jadi eh, kan kalau zaman dahulu ingin masuk STAN kan langsung daftar saja ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, ini saya coba cari informasi terbaru, yakni ini sih informasi tahun 2024 ya. Itu untuk masuk atau daftar ke STAN itu wajib mendapatkan nilai standar UTBK. Ini ada beberapa jalur, ada reguler, afirmasi, sama pembibitan. Nah, jadi bagi yang ingin tes STAN
atau kedinasan, eh, nggak semua kedinasan sih, itu sebaiknya tidak ikut SNBP. Di SNBT. Karena karena yang sudah Lulus lolos SNBP SNBP tidak nggak bisa ikut bisa lagi. daftar UTBK. Oke, Seperti oke. itu. Nah, ini saya cari informasi itu ada dua sekolah kedinasan yang menggunakan nilai UTBK sebagai syarat, yakni adalah PKS STAN sama Poltek SSN atau Cyber Sandi Negara. Nah, untuk tahun 2025 ini belum ada pengumuman resminya, namun untuk tahun lalu ada dua sekolah kedinasan yang mensyaratkan untuk melampirkan hasil tes UTBK-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan kembali Bapak Ibu sekalian untuk mengenai UTBK SNBT-nya ini? Oke, boleh silakan diketikkan. Jangan malu-malu Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom chatnya. Atau ada yang mau tanya langsung bisa raise hand. Nanti bisa langsung bertanya. Nah, Kak Ridwan dari Rizal Julai lagi nih. Kalau STIS Mm-mm. tuh Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, apakah ada info nilainya nggak? Berapa? Kalau STIS, kakak udah mencoba cari informasi di STIS itu tidak menggunakan UTBK. Belum pakai UTBK berarti. Belum pakai UTBK, jadi hanya pakai nilai SKD sana, seperti tes CPNS. Oke, terus juga ada Bu Nah, Lili sama nih. Informasi yang lainnya kalau kedinasan gimana ya Kak? Nah, mungkin nanti bisa langsung juga nih konsultasi. Kalau mungkin oh dijelasin ya, satu-satu di sini semua kedinasan bisa eh, habis 5 waktu ya. episode mungkin ya. Nanti mungkin bisa Bisa konsultasi sampai sama Bu Lili besok gitu seperti itu. kepada nanti Kakak edukasi konsultan atau Kakak spek yang menghubungi, jadi konsultasikan nih kira-kira untuk kedinasan yang seperti apa gitu. Nah, ada pertanyaan Oh, berikutnya. untuk Untuk jalur terakhir, mandiri. jalur mandiri apakah ada tesnya juga? Nah, mungkin dibahas Oke, nih. Jalur terakhir, jalur mandiri Kak. betul. Oke, baik. Nah, ini akan saya jawab Gimana? nih dengan Ibu siapa tadi yang Ibu dia. Ibu Diah ya. Nah, untuk jalur mandiri ini akan saya bahas selanjutnya ya Ibu ya. Hmm, Seperti itu. Nah, untuk jalur mandiri ini adalah seleksi yang diadakan oleh masing-masing masing-masing. PTN. Jadi eh, untuk metodenya itu diserahkan ke masing-masing Masing-masing. PTN. Ada yang menggunakan nilai UTBK sebagai apa pembandingnya, ada juga yang melakukan tes lagi gitu. Bahkan seperti PPKB UI itu sama mirip dengan SNBP Mm-mm. dengan menggunakan nilai rapot. Perbedaannya kalau SNBP kan sudah ditentukan nih kuota masing-masing sekolah ya. Ya. Nah, kalau PPKB UI itu hanya yang mendapat undangan dari UI yang bisa Hmm. Ikut daftar ke BKB. mendaftarkannya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh agenda talent scouting. Talent scouting ini juga salah satu seleksi mandiri dari UI ya di jalur internasionalnya seperti itu. Untuk tahun ini belum ada agenda, belum ada pengumuman Pengumuman resminya. resmi ya. Ini untuk tahun lalu sih mulai tanggal 28 Februari. Jadi siap-siap saja di sekitar akhir Februari untuk pendaftaran apabila Bapak Ibu ingin masuk ke UI jalur internasional dan melalui nilai rapot talent scouting ini. Kalau yang regulernya melalui PPKB tahun lalu ada di bulan Mei Hmm. gitu. Nah, ini juga ada beberapa IUP juga. IUP itu adalah International Program. Ini untuk IUP BM ya. UGM tahun lalu itu gelombang pertama ada di akhir Januari ini. Nah, memang tahun ini belum ada pengumuman resmi, tapi siap-siap itu pendaftaran itu ada di akhir Januari. Dan materi yang diteskan antara IUP ini tidak sama dengan SNBT gitu. Jadi Oh. tetap ada maths, fisik, chemistry kalau yang saintek ya. Nah, lalu kalau untuk yang soshum juga ada kayak sosiologi seperti itu. Jadi tidak seperti SNBP Betul. seperti itu. Nah, ini juga agenda IUP tahun lalu untuk tahun ini belum ada juga. Ini yang ITB tahun lalu di pertengahan Februari untuk di gelombang satunya. Nah, ini
Ini baru beberapa. Soalnya kalau kalau semuanya saya cantumkan Kak Hafiz itu banyak sekali. Itu bisa. Mungkin kita nanti bikin bikin webinar berikutnya Kak, khusus buat ini saja Betul. gitu kan. Betul bisa. Oke, oke. Nah, ini juga sudah banyak pertanyaan mengantri nih di kolom chatnya, Oh, Kak. Oke. Nah, kita mulai jawab satu persatu. Boleh ya, Kak Ridwan ya? Siap boleh, untuk boleh, membantu boleh. jawab? Oke, nih ada dari akun atas nama Ra. Kak, gimana cara pilih jurusan kedua? Mungkin kasih tips nih pertimbangannya. Mungkin kalau pilihan tadi pertama kan yang kita Mhm. udah yakin banget nih. Kita Mhm. mau masuk jurusan itu, universitasnya di situ. Nah, kalau pilihan kedua nih ada tips dan triknya nggak sih buat kita cari pilihan kedua ini gitu kan? Oke. Ini sebelumnya untuk jalur ada untuk yang SNBP dulu ya kan saya SNBP, jelaskan. oke. Nah, kita kan pasti ngelihat dari nilai rata-rata kita ya Kak Hafiz ya. Hmm, Nah, misalkan rata-rata kita ada di angka 90 betul. ya kan. Cita-cita kita atau keinginan utama kita ada di 92 misalkan. Hmm, Nah, nah pilihan kedua itu coba mencari universitas yang secara rata-rata itu ya kurang lebihnya mirip-mirip dengan kita gitu kan. 90 atau di bawahnya mungkin itu ya. Kalau peluang lebih besar cari yang di bawah 90. Nah, Hmm. ini banyak sekali beredar passing bisa dibilang ada passing grade ya. Passing grade adalah data tahun lalu untuk masuk ke univ tersebut nilainya berapa. Kalau memang belum nemu juga, itu bisa hubungi Kak Hafiz juga ataupun kakak education consultant atau kakak spek agar bisa dicarikan juga ya Hmm. untuk bisa dikonsultasikan kira-kira bisa ambil jurusan apa yang dipilih keduanya. Dan kalau SNBP itu juga perlu diperhatikan jurusan salah satunya wajib ada di Daerah provinsi yang sama ya. domisili dari sekolah. Oh, domisili sekolah Eh, ya, bukan domisili rumah. domisili sekolah. Ya, catat lagi domisili sekolah nih. Bisa jadi kan Domisili sekolah. rumahnya Tangerang, sekolah di Jakarta, Kak. Berarti harus Jakarta berarti pilihannya. Betul. Oke. Salah satunya wajib domisili sekolah. Seperti itu. Hmm. Kalau untuk SNBT itu bisa dilihat dari nilai passing grade UTBK-nya. Nah, mm. Kan bisa dicari informasi atau bisa juga hubungi kami. Bisa kita lihat nih di masing-masing jurusan itu nilai tahun lalunya itu di angka berapa sih untuk bisa masuk ke universitas tertentu atau misalkan contoh mau ke ITB jurusan misalnya teknik elektro butuh berapa sih nilainya gitu kan. Nah, second choice-nya bisa kita pilihkan misalnya elektro mana gitu kan bisa sebagai second choice-nya seperti itu. Seperti itu Kak Hafiz untuk Oke, dari oke, akun nama oke. atas nama Ra Ra, ya. terima kasih ya Kak Ridwan jawabannya. Semoga sudah cukup membantu jawab ya, Ra ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi atas nama inisial PS gitu kan. Ini siapa ya? Apakah lokasi ujian menentukan persentase kelulusan di lokasi Oh, yang sama? Nah, buat SNBT nih berarti nih. itu SNBT Kan ya. ujiannya, ini lokasi ujian itu menentukan oh saya mau masuk UI, apakah saya harus tesnya di UI kak? Gitu. Itu ada nggak? Soalnya ada mitos-mitos kayak, Mitos ya. nah ini bener atau enggak nih? Kita harus jawab, kita harus luruskan atau kita ini gimana Kak Ridwan? Nah, untuk lokasi ujian itu tidak mempengaruhi Kak Hafiz. Jadi Hmm, hmm, hmm. untuk SNBT itu pure dari nilai UTBK adik-adik sekalian. Hmm, 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 Semakin tinggi nilai UTBK itu peluangnya semakin besar mau pilih jurusan apapun. hmm. Makanya saran kami adalah rajin-rajin melakukan latihan soal dan eh, diharapkan bisa dibimbing ya. Ada Hmm. pembimbingan khusus, lalu juga seringlah ikut tryout Ya, kayak betul gitu. sekali. Jadi kita bisa ukur kemampuan kita saat ini tuh di berapa skornya. Kan biasanya antara tryout lembaga satu lembaga dengan lembaga lain tuh akan mirip. Mirip-mirip. Hmm. Ini kejadian sharing pengalaman siswa kami itu juga ada tryout di kami sama di sekolahan juga ngadain tryout. Itu bedanya hanya hanya kalau nggak salah 15 poin doang. Jadi sangat berdekatan ya Kak Hafiz. Jadi apa eh, cukup presisi gitu kan skornya. Jadi tidak mempengaruhi ya atas nama akun atas PS. nama PS ya seperti itu. Oke, ini sekarang nih ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Irfan nih, teknis banget nih Kak. Ada nggak Teknisnya. sih strategi waktu ngerjainnya biar waktu UTBK kita bisa maksimal? Kadang kan banyak yang, waduh saya nggak selesai nih Kak dalam waktu sekian. Nah, ada nggak strateginya Kak Ridwan mungkin di-sharingkan nih biar tembus UTBK waktunya bisa maksimal?
Nah, untuk itu berarti manajemen waktu ya Kak Hafiz ya, Mm-mm. seperti itu. Nah, eh, tadi tadi sudah sempat saya jelaskan, yakni rajin-rajinlah latihan soal gitu. Karena tipe-tipe soal UTBK itu antara tahun ini sama tahun lalu itu apa namanya tingkat kemiripannya bisa sekitar 70-80%. Mm-mm. Nah, jadi kan cukup mirip ya. Jadi kalau sering latihan soal itu kita bisa tahu nih, oh soal tipe ini cara ngerjainnya seperti apa, soal tipe ini cara ngerjainnya seperti apa, Mm-mm. seperti itu. Jadi banyak-banyaklah latihan-latihan soal da- em, melalui bisa juga melalui bimbingan ya Kak Hafiz ya seperti itu, dan juga melalui banyak juga buku-buku atau soal-soal yang beredar di internet juga. Itu bisa Oke, latihan ya. oke, berarti practice make perfect ya Kak Ridwan ya. Jadi semakin kita banyak Betul. latihan, kita tahu, oh kalau tipikal soal gini, waktu ngerjainnya berapa lama. Ini berapa lama, jadi kita bisa manajemen waktunya jauh lebih baik lagi. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Gabriel Eva nih. Dia tanya, SNBT itu langsung ke kampusnya atau tesnya bisa dari rumah, Kak? Nah, ini gimana nih? Masih bingung dia nih Masih kayaknya nih. bingung ya, kata Gabriel ya. Nah, untuk lokasi tes ya ini berarti ya, itu yang menentukan panitia Kak Hafiz. Hmm, 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 hmm. Jadi ketika isi pendaftaran Pendaftaran. Hmm, itu kan kita bisa bisa milihnya provinsi. hmm, Nanti dari pihak panitia akan mengarahkan eh, di kartu pesertanya itu kira-kira tesnya itu di mana. hmm, Kalau domisilinya Jakarta, berarti sekitaran Jabodetabek hmm, untuk lokasi tesnya seperti itu. Tidak dari rumah. Kalau dari rumah tuh enak banget ya, bisa bisa sambil buka buku seperti hmm. itu. Iya. Eh, eh, dan bisa jadi ada joki juga gitu kan. Jadi tidak tidak mungkin dari rumah. Oke, berarti lokasinya itu sudah ditentukan ya. Bisa jadi ada yang mungkin dekat sekolahnya, dekat rumahnya, ataupun ada di kampus yang bersangkutan bisa jadi ya. Tapi kita nanti ada bisa milih lokasi mana kita mau pilih. Oke, oke. Wah, ini pertanyaannya terus-menerus kita jawab satu-satu ya. Banyak sekali Siap ya, satu-satu Karina ya. ya? Siap. Oke, nah sekarang ini ada juga nih dari Ibu Diah gitu kan. Nah, mungkin dia lulusan dari pondok pesantren nih, mungkin Mhm, SMP pondok gitu kan. Nah, dari kita sendiri nih, mhm, apakah mapel yang diujikan atau yang diikutkan itu mulai dari kelas 10 atau 11 atau ada yang khusus UTBK saja kayak gitu. Nah, mungkin mhm, bisa dikasih gambaran nih kalau misalkan dari kelas 10 baiknya mempersiapkan apa, kalau untuk yang mhm. UTBK persiapan seperti apa, Kak Ridwan? Oke, baik. Kalau untuk siswa kelas 10, kelas 11, alangkah baiknya persiapkan nilai rapot setinggi-tingginya. Hmm, 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 Eh, karena jadi kejar dulu untuk bisa dapat SNBP. hmm, hmm, Nah, jadi eh, goal pertama adalah bisa masuk ke SNBP karena adalah itu hmm, nilai rapot, gitu kan. Nah, lalu kalau untuk UTBK itu materinya ada beberapa materi UTBK itu tidak diajarkan di sekolahan. Nah, jadi perlu latihan sendiri ataupun eh, baiknya ada yang bimbing untuk persiapan UTBK-nya hmm, hmm, gitu. Makanya dari awal-awal mungkin kalau Ibu Diah putra-putrinya masih kelas 10 ataupun kelas 11 kalau mau belajar UTBK itu pun masih wah, udah bisa seperti itu. Jadi nggak harus nanti kelas 12 baru belajar UTBK hmm. gitu. Oke, oke. Jadi prepare lebih baik dari awal-awal lebih bagus ya gitu kan. Ha. Oke, ini mungkin dari selanjutnya dari Siva Gania gitu kan. Ini mungkin tadi dia ke skip nih penjelasan nih. Kak, gimana cara daftar akun SNBT? Nah, Oh, dari oke. akunnya gimana caranya, Kak? Oke, untuk Bilang cara lagi mungkin ada Kak, boleh Kak? daftar akun SNBT itu bentar tadi mana ya slide-nya ya. Ada websitenya sama, mungkin nanti bisa di-share sama Kak Hafiz Oh, juga boleh. untuk websitenya. Jadi mau SNBT sama SNBP itu sama-sama satu website. Jadi Mm-mm. kalau mau search di Google, search aja SNPMB. Nanti akan diarahkan ke website. Saya lupa nama ininya, panjang soalnya gitu kan. Nah, itu bisa langsung klik, nanti bisa bikin akun. Hmm. Nah, jadi Berarti baik SN akunnya bisa bareng ya, SNBP, SNBT itu satu akun aja cukup satu ya? akun saja cukup. Oke. Makanya, tapi kalau yang daftar SNBP sebelum pengumuman nggak bisa daftar SNBT. Ya. Hah. Ah, seperti itu. Oke.
Lalu ada pertanyaan lagi nih, banyak sekali nih dari Ibu Indri Fairi. Nah, Kak Ridwan, apakah anak saya masih kelas 11 nih? Apakah udah Hmm, bisa kita arahkan untuk untuk milih jurusan atau kampus jurusan. mana atau tunggu kelas 12? Oh, Oh, ini sudah bisa Ibu dari kelas bahkan dari kelas kelas 10 10 itu kali ya? sudah Heeh. bisa ya kan. Dilihat dari rata-rata nilai rapot kan kalau kelas 11 berarti udah 3 semester ya Kak Hafiz ya. Nah, Mm-mm. eh 3 semester itu nilai rapotnya ada berapa? Nah, eh, kan juga lihat nih nilai tingginya itu di pelajaran apa itu bisa jadi ada minat di situ. Mm-mm. Nah, kalau belum juga mungkin bisa ada tes minat bakat. Minat Mungkin bakat nanti ya? ada disampaikan oleh Kak Hafiz ya Oke, nanti. siap-siap. Ada tes minat bakat. Ah, jadi bisa dilihat nih kira-kira bakatnya apa untuk bisa tes minat bakat seperti itu. Nah, Jadi jangan nunggu kelas 12 ya. Justru kelas 12 takutnya terlambat justru betul, ya. Baru tahu betul, kelas 12 terlambat. Kalau bisa lebih awal tadi. Bahkan kelas 10 itu udah tentuin gitu kan. betul, baik, Karena nanti biasanya di kelas 10 ke kelas 11 tuh nentuin peminatan kayak sekarang ya. betul. Betul, Heeh. kalau nentuin kan sekarang Penjurusannya ya. kurikulumnya itu kan kurikulum merdeka. Kalau Hmm. belum ganti ya Kak Hafiz ya. Kalau Hmm. tahun depan ganti kita nggak tahu juga ya, gitu kan. Nah, itu kalau dulu mungkin IPA IPS ya. Hmm. Nah, di sini yang IPA pun terbagi menjadi dua. Ada yang IPA bagian kesehatan itu biasanya diarahkan ngambil kimia biologi. Hmm. Nah, ada yang ke teknik gitu kan. Ke teknik biasanya tidak diarahkan ngambil biologi, ngambilnya fisika. Fisika. Hmm. 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 Seperti itu. Jadi itu mulai kalau dari kelas 10 itu lebih baik. Hmm. Jadi bisa oh ini arah teknik nih, ya kan? Nah, lebih baiknya berarti yang ambil fisika karena utamanya ada di fisika Hmm. untuk nilai nilai pendukung ya. Dukung ya. Nilai pendukungnya di fisika. Karena ada kemarin yang konsultasi sama kakak nih, Kak aku sih pengen teknik, tapi aku nggak ngambil fisika, gimana dong? Wah, agak berat ya. Eh, Bisa sih Kesehatan. daftar, bisa. Cuman kan peluang buat lolosnya nggak besar Hmm. 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 karena mata pelajaran pendukungnya nggak diambil gitu. Hmm. Oke, berarti alangkah baiknya justru Bu Indri kalau bisa dari kelas 10 nih kita udah bisa menentuin minat bakat putra-putri kita. Oke, nah, ini ada pertanyaan lagi. Aku namanya Titik, nggak ada namanya Titik. Nah, dia mungkin SMK nih. Kak, aku kebetulan lagi PKL. Domisilinya di Bogor. Tapi dia PKL-nya lagi di Padang nih. Sekarang PKL di Padang. Mungkin 1 semester PKL-nya. Kira-kira bisa ikut Betul. UTBK-nya tuh di Padang nggak sih? Kayak gitu. Untuk pilih lokasi ya itu Hmm, bisa, bisa. bisa Oke, oke. ya kan. Bisa pilih lokasi di berarti Padang ya di sekitar Hmm, kota Padang seperti itu. hmm. Ini UTBK ya? Oh UTBK Iya, berarti UTBK. nggak ada pengaruh dengan yang tadi domisili sekolah ya. Domisili sekolah. Hmm. Ya. Seperti itu bisa atas nama akun Titik ya. Oke, lagi nih atas nama akun PS. Nah, kalau daftar UTBK perlu surat lulus nggak? SKL perlu nggak? Itu belum perlu karena Belum. di pas Maret itu Belum ujian berdasarkan sekolah ya? kalender akademik itu ada yang baru ujian sekolah, Sekolah ada juga yang ujian sekolah di itu April ya? di April. Hmm, Eh, Kakak lihat kalender akademik Jakarta, Tangerang sama Jakarta, Banten sama Banten. Jawa Barat. Itu Hmm. rata-rata kalau nggak di bulan Maret di bulan April. Jadi belum ada SKL. Berarti bisa mendaftar aja kayak. Daftar Oke, bisa, tinggal nanti mungkin ketika pemberkasan ya, itu kan biasanya wajib diserahkan juga tuh ketika sudah daftar ulang oke, gitu. oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lili. Jadi, nah, Kak Ridwan, apakah ada PTN yang melihat prestasi hafalan Al-Quran sebagai pertimbangan diterima di PTN selain akademik? Oh Nah, ada ada. sekali. Jadi ada Sekolah-sekolah Islam itu ya biasanya. betul. Jadi kebetulan saya alumni UNJ, jadi saya tahu Hmm. di UNJ itu ada. Hmm. Dan juga ada Hmm. beberapa PTN tapi saya lupa. Tadi apa saya nggak ngumpulin datanya, ya kan? Nah Bisa kalau konsultasi mau lebih berikut nanti lanjut ya. Hah. bisa konsultasi lebih lanjut. Kira-kira PTN mana yang bisa melalui jalur Hafal prestasi Al-Quran. hafal Quran. Nah, Oke, mungkin. ini ini seperti jalur mandiri tetapi dia yang tanpa tes. Hmm. Nah, Hmm. kata kayak tadi kayak UI punya PPKB Hmm. seperti itu kan. Nah, ini yang jalurnya tanpa tes.
Oke, gitu. mandiri yang tadi pakai talent scouting tadi ya berarti ya. Mungkin Seperti kayak seperti yang talent kayak scouting itu. UIN gitu mungkin ya kayak Universitas Ya Islam betul. Negeri itu bisa mungkin biasanya sih. Biasanya win win itu bisa gitu Hmm, kan. oke oke. Jadi mungkin kalau biar lebih lanjut bisa konsultasi selanjutnya Bu Lili. Jadi biar kita carikan nih informasi tentang ini seperti itu. Oke, ini sama lagi ada nih pertanyaan dari PS lagi. Dia kayak prepare banget nih hari ini. Untuk Betul. kelas internasional, apakah tesnya sama dengan mandiri yang reguler? Nah, tadi Untuk kalau kelas buat internasional umumnya berbeda dan gitu biasanya pakai bahasa kan. Inggris ya. Betul, untuk kelas internasional itu tesnya semua fully bahasa Inggris Kak Hafiz. Heeh, Gitu kan, fully bahasa Inggris dan buat daftar pun itu harus melampirkan TOEFL. betul. Wah, tuh. Rata-rata yang kakak baca itu TOEFL minimal 500. Kalau nggak TOEFL Oke. malah IELTS, kan IELTS lebih Mm-mm. sulit ya, kayak gitu. Mm. Jadi wajib ada TOEFL. Ada yang 500, bahkan ada yang 5,5. Jadi masing-masing universitas berbeda-beda gitu. Oke. Tinggal Nah, tinggal di pantengin terus website dari universitas tersebut, dia mm. persyaratannya seperti apa gitu. Oke. Jadi pasti tadi pastinya yang internasional sama yang reguler pasti berbeda kayak gitu. Nah, lagi tanya lagi. Kalau daftar kelas internasional dan reguler sekaligus bisa nggak? Bisa. Tahun lalu ada murid kami itu daftar SIMAK KKI UI, lalu daftar juga SMITB, daftar juga IUP ITB juga itu, tapi ujian yang gelombang tiga, IUP ITB yang gelombang tiga, tapi ujiannya berdekatan Tinggal gitu. strateginya belajarnya aja. Padahal sama diri Betul, beda-beda kan tesnya. betul. Bahkan ada juga apa namanya, sama-sama reguler tapi beda universitas. Seperti itu. Kalau di Jadi bisa fakultas yang sama sama reguler. Kak, bisa Maksudnya katanya. Jadi kalau maksudnya di fakultas yang sama. jadi misalkan sama-sama UI, dia ambil teknik mesin tuh, yang mesinnya ada yang hmm, internasionalnya sama regulernya itu daftarnya bisa sama atau seperti apa? Setahu kakak bisa sama. Soalnya tahun lalu ada yang daftar sama gitu. Oke, tapi tesnya 2 kali berarti. Tesnya 2 kali. Nah, kalau dapat dua-duanya, ya itu tinggal mikir mau pilih yang mana gitu ya. Oke, siap, 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 Eh, siap. Itu mungkin kan tergantung juga kebijakan dari masing-masing kampusnya. Bisa jadi kan ada yang bisa tanggal jadi tesnya ada. sama, ada yang tanggal tesnya beda. Kalau beda, Ah, ikut aja dua-duanya. Kalau sama, harus pilih salah satu kan ya. betul, perlu diperhatikan Heeh. tanggal kalau mandiri Hmm, itu tanggal tes masing-masing universitas hmm. gitu. Jangan Kalau sampai daftar di sana, daftar di sini tanggalnya sama. Pilih eh, nanti. banyak kejadian tahun lalu harinya sama jamnya berbeda itu ada juga. Wah, Ah, jadi oke, pagi dia tes di mana, nanti siang tesnya di mana gitu kan. oke, oke. Luar biasa dan seperti itu. Oke, mantap Pak nih. Pejuang-pejuang PTN pada semangat banget hari ini. Pertanyaan banyak sekali, luar biasa. Juga dibantu oleh Kak Ridwan untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya saya mungkin akan menjelaskan nih bagaimana Sinotif bisa membantu putra-putri Bapak Ibu semua atau adik-adik semua mempersiapkan PTN-nya jauh lebih lancar, jauh lebih baik lagi. Saya akan bantu menjelaskan. Oke, di sini sudah terlihat ya slide-nya Bapak Ibu semua. Oke, jadi webinar kali ini kita sudah bahas tadi strategi bagaimana tembus PTN impian. Jadi udah banyak banget nih rahasia yang kita sharingkan dan kita juga akan men-sharekan bagaimana Sinatif membantu Bapak Ibu semua kayak gitu. Dunia berubah begitu cepat. Dahulu kita membaca majalah dan buku secara fisik, memutar kaset dan CD untuk mendengarkan musik dari penyanyi favorit. Saat ini, kita tidak perlu menunggu untuk menonton tayangan favorit. Dan juga untuk mengakses sumber belajar berkualitas juga begitu mudah dan menyenangkan. Sinotif menghadirkan kelas virtual, live interaktif untuk matematika, fisika, dan kimia dengan guru spesialis di bidangnya. Kami telah melayani ribuan siswa yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia hingga mancanegara. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif telah terbukti berhasil membantu meningkatkan nilai siswa dalam meraih prestasi dan kampus impian mereka. Oke, jadi Sinatif siap membantu nih, bahkan gak hanya PTN, ke luar negeri pun kita bisa bantu nih Bapak Ibu semua seperti itu. Dan di Sinatif sendiri, apa sih sebenarnya tujuan hadir Sinatifnya? Karena Sinatif hadir itu buat
membantu orang tua nih. Mungkin orang tua nggak bisa lagi bantu matematika, fisika, kimia, atau persiapan buat PTN-nya, ya orang tua serahkan kepada yang sudah ahli, yaitu si notif, agar orang tua bisa fokus nih untuk di bisnis maupun di karirnya. Dan kreatif hadir juga sebagai sahabat siswa, jadi memiliki dasar-dasar pemahaman yang eksakta yang benar. Karena kalau dasarnya sudah kuat, mau soal seperti apapun bisa maksimal, sehingga teman-teman lebih pede lagi bisa membangun kemenangan-kemenangan kecil. Salah satunya adalah masuk ke PTN favoritnya. Dan sosial media ada beberapa pilihan program yang bisa Bapak Ibu pilih gitu kan. Pertama ada program Diamond, yaitu private one on one, lalu ada juga kelas Platinum, belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dengan 3 sampai 5 siswa di dalamnya. Lalu ada Premier Gold, yaitu membantu untuk kelas klasikal kayak gitu. Kita juga bikin guru-guru spesialis, dan ada kelas Silver juga dengan belajar mandiri yang bisa tanya PR kapanpun dan dimanapun. Lalu, Science ini memiliki 4 pilar yang disebut sebagai Scientific Learning Method yang sudah terbukti 20 tahun meningkatnya nilai siswa dan membantu siswa-siswa untuk meraih PTN impiannya. Kenapa 4 pilar ini sangat penting? Karena pertama, gurunya spesialis nih, guru matematika, fisika, kimia itu sudah fokus di bidangnya masing-masing, sudah terstandar dan sudah lulus dari tes yang diajarkan secara sinatif. Lalu kedua, sistemized. Kita belajar step by step dari yang paling mudah, menengah sampai paling sulit, sehingga siswa bisa mengerjakan soal apapun kayak gitu. Selanjutnya juga spesialis, jadi belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Bisa jadi tadi dia mau persiapan SNBP, kita ajarkan untuk persiapan. Bisa jadi untuk persiapan PTN UTBK-nya, kita akan ajarkan sesuai. Ataupun dia mau prepare buat mandiri, kita akan ajarkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya sendiri. Karena tiap siswa punya karakter dan goalnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada Limitless, kita bisa bantu. Jadi selain di jadwal les, kita ada aplikasi tanya jawab soal dan website 100 Institute yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sehingga di luar jadwal lesnya pun, siswa-siswa bisa belajar secara mandiri. Seperti itu. Oke, saya putarkan kembali sebuah video sebagai penutup. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, pastinya Bapak Ibu, kita tahu waktu itu tidak bisa diulangi lagi. Seperti mungkin jalur masuk PTN tadi, seperti bilang kalau sudah ikut UTBK tahun ini, tidak bisa ikut tahun depan lagi. Jadi pastikan nih Bapak Ibu semuanya memilih pendamping belajar yang terbaik, salah satunya adalah Sinotif. Dan khusus untuk peserta webinar kali ini, kita akan memberikan beberapa voucher-voucher spesial. Yang pertama, kita akan berikan voucher tes minat dan bakat. Kalau di luar sana kita hargakan 5.000, untuk Bapak Ibu yang hadir spesial di webinar Edukasi Sinotif pagi ini, bisa kita berikan secara gratis. Cukup di screenshot layar ini, lalu diberikan atau dikonsultasikan kepada kakak edukasi konsultan atau kakak speknya, Kak mau ikut tes minat bakatnya, agar putra-putrinya bisa tahu nih kira-kira minat dan bakatnya kemana, lalu nanti ada sesi konsultasi untuk membahas kira-kira PTN yang akan dituju seperti apa. Jadi pastikan Bapak Ibu semua yang hadir sini bisa menggunakan voucher ini dengan baik. Caranya tinggal screenshot, lalu kirimkan ke kakak edukasi konsultan ataupun kakak spek yang sudah menghubungi Bapak Ibu semua. Ataupun misalkan saya udah kelas 12 nih, sebentar lagi UTBK. Tenang saja, kita akan adakan tryout SNBT gratis. Dicatat tanggalnya ya, yaitu oke, ada kesalahan di sini, harusnya di tanggal Sabtu 25 Januari. Mungkin saya nanti revisi, saya kirimkan di grup untuk jadwalnya 25 Januari 2025 ini. Jadi 2 minggu lagi kita akan adakan tryout SNBT. Pastikan ikut nih adik-adik untuk mengetahui persiapannya sudah sampai mana. Lalu setelah itu kita bisa berikan kelas konsultasi hasilnya. Oh, jadi hasilnya berapa kita konsultasikan, ada kelas
pembahasannya juga. Jadi pastikan Bapak Ibu semua ataupun adik-adik yang hadir untuk hari ini di screenshot saja, nanti bisa dikirimkan atau dikonsultasikan ke kakak education consultant atau kakak spek untuk mengikuti kelas tryout gratisnya. Karena tadi persiapan itu bisa dimulai lebih dini, lebih baik kayak gitu. Jadi jangan sampai tunggu nanti menjelang UTBK-nya baru ikut tryout, kalau bisa dari sekarang, dan tadi juga kalau bisa untuk kelas 10 atau kelas 11 putra-putrinya bisa ikut tes minat bakatnya biar tahu minat bakatnya seperti apa. Dipastikan voucher yang tadi digunakan jadi bisa maksimal nih sehingga kita bisa meraih PTN impian yang kita inginkan. Oke, sebelum ditutup mungkin ada closing statement nih dari Kak Ridwan nih. Dikasih wejangan untuk Bapak Ibu semua pun untuk adik-adik yang ikut di webinar kali ini agar bisa tembus PTN favoritnya masing-masing. Silakan Kak Ridwan. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Nah, untuk statement closing ini, eh, saya menyarankan bagi Bapak Ibu ataupun adik-adik yang ingin masuk SNBP itu eh, carilah universitas yang memang secara nilai rata-rata putra-putri Bapak Ibu itu peluang masuknya lebih besar. Ah, kecuali eh, apa namanya ingin ke SNBT. Nah, atau atau kalau ingin ke SNBT mungkin bisa jadi yang SNBP-nya ini adalah yang topnya kayak gitu. Jadi apabila nggak lolos masih ada peluang di SNBT. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin UTBK itu bisa belajar dan saya arahkan untuk bisa dibimbing ya oleh bimbingan yang memang sudah terpercaya seperti itu. Itu sih Kak Hafiz untuk saran dari saya untuk yang Bapak adik-adik ataupun Bapak Ibu yang ingin masuk ke SNBP ataupun SNBT dan begitupun sama jalur mandiri juga perlu dipersiapkan gitu. Jadi walaupun sudah masuk SNBP nih, tetap persiapkanlah untuk persiapan SNBT dan dan jalur mandiri karena nggak ada jaminan SNBP itu bisa langsung lolos gitu. Oke. Karena hanya tinggal 1 bulan saja takutnya terburu-buru atau tergesa-gesa, jadi hasilnya tidak maksimal untuk UTBK ataupun jalur mandirinya. Seperti Oke. itu aja Kak Hafiz. Terima kasih. Luar biasa banget nih, Kak Ridwan sharing-sharing informasi wawasannya banyak banget. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisalah diterapkan nih untuk persiapan putra-putrinya atau adik-adik sekalian untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi impiannya. Jadi tadi saran dari Kak Ridwan, semua jalur kita coba, mau SNBP, mau SNBT, ataupun mandiri. Karena tidak ada usaha yang menghasilkan hasil. Jadi kita usaha dari sekarang sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sedini mungkin. Dan salah satunya adalah dengan menempatkan putra-putri Bapak Ibu atau adik-adik sekalian di bimbingan belajar yang sudah terpercaya, salah satunya adalah Sinatif. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih nih buat semua peserta yang sudah hadir di webinar edukasi Sinatif pagi ini. Dan jangan lupa untuk stay tune di Sinatif Official di Instagramnya untuk mengetahui webinar-webinar berikutnya. Siapa tahu nanti ada kelas khusus nih saat kita bahas satu-satu tentang mandirinya atau tentang apanya. Jadi sampai jumpa lagi di webinar edukasi Sinatif berikutnya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Terima kasih. Oh iya Kak Hafiz ada yang lupa. Oke, boleh. Ada penutupan Eh, satu lagi nih dari Kak Ridwan. Silakan Kak. Adik-adik atau Bapak Ibu bisa ikuti channel WA Mm-mm. Pejuang PTN. Kami akan update juga di channel tersebut terkait dengan bisa jajar jadwal tes masuk ataupun opsional-opsional jurusan seperti itu. Oke, jadi Channel stay WA dan tune channel Telegram dan IG Pejuang persiapan PTN ya, Kak Hafiz iya ya. Mungkin nanti bisa di-sharekan di di grup grup webinar. webinar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Ridwan juga. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.